warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hubungan Industrial akan mempresentasikan terkait tema pemogokan karyawan atau mogok kerja. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, ada Umar Abdillah, Rizky Dwi Nurlaila, Yulia Putri Anugrahini, dan saya sendiri Yunia Binaranti. 1. Pendahuluan. Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan suatu hubungan ketergantungan. Hal ini dikarenakan pengusaha tidak dapat melakukan usahanya tanpa adanya pekerja. Begitu juga dengan sebaliknya. Pekerja juga tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu lapangan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan. Selain itu, kenyataan yang sering terjadi itu adalah masalah terkait dengan perburuhan atau tenaga kerja yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persepsi negatif seorang karyawan terhadap lingkungan kerja dan ada kaitannya dengan motivasi kerja. Akibat yang terjadi salah satunya yaitu seorang karyawan melakukan mogok kerja. Kedua, definisi pemogokan karyawan atau mogok kerja. Berdasarkan pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Sedangkan pemogokan menurut FLIPO tahun 2003 yaitu tindakan sekelompok pekerja yang bersifat sementara dan dilakukan secara bersama-sama yang berupaya untuk menghentikan pekerjaan pada pengusaha untuk memperoleh kelonggaran yang lebih besar dalam suatu hubungan industrial terhadap apa yang hendak diberikan pengusaha pada perundingan. Dalam hal ini, mogok kerja memiliki dua fungsi. Fungsi pertama itu adalah sebagai sarana mengungkapkan pendapat atau pandangan dari pekerja atau buruh. Dalam artian, mogok kerja di sini dapat berbentuk protes yang bersifat demokratis. Nah, mogok kerja ini bisa merupakan ungkapan atau reaksi spontan dari para pekerja atau buruh. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk mengembalikan atau memperoleh keseimbangan atau kesetaraan dalam proses tawar antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwasanya mogok kerja itu adalah niat seseorang untuk melakukan mogok kerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh serikat buruh atau serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik ketiga, yaitu jenis-jenis pemogokan karyawan atau mogok kerja. Jenis-jenis pemogokan karyawan atau mogok kerja dibagi menjadi dua, yaitu mogok kerja yang sah dan yang tidak sah. Untuk yang pertama yaitu mogok kerja yang sah. Mogok kerja dinyatakan sah apabila a. Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan yang jenis kegiatannya tidak mengganggu kepentingan umum dan atau tidak membahayakan keselamatan orang lain, tercantum pada pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang B, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis pada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tersebut. Yang kedua yaitu mogok kerja yang tidak sah. Mogok kerja dinyatakan tidak sah apabila a. bukan akibat gagalnya perundingan, b. tanpa pemberitahuan kepada perusahaan, pengusaha, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk yang C, pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja. Yang D, isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya poin keempat yaitu dasar hukum pemogokan kerja. Dasar hukum mogok kerja adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Lebih lanjut, aturan mogok kerja diatur pada pasal 137 hingga pasal 155 yang memuat ketentuan pelaksanaan mogok kerja yang sah. Selanjutnya ialah aturan pelaksanaan pemogokan kerja. Meskipun mogok kerja merupakan hak bekerja akibat gagalnya perundingan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun mogok kerja tidak boleh dilakukan sembarangan. Pelaksanaan mogok kerja harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Berikut beberapa aturan seputar mogok kerja. Yang pertama, mogok kerja tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua, pekerja berak ikut atau menolak ajakan mogok kerja. Yang ketiga, pemberitahuan tertulis mogok kerja. Dan yang keempat, pemberian tanda terima atas pemberitahuan mogok kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang study case pemogokan kerja dari PT AIS. Kasus diketahui PT Alpen Food Industry telah melakukan pemutusan hubungan kerja PHK pada awal Maret 2020 terhadap sekitar 620 karyawan yang melakukan mogok kerja. Jumlah karyawan tersebut terdiri dari karyawan tetap sebanyak 595 orang, karyawan kontrak sebanyak 22 orang, dan pekerja outsourcing 3 orang. Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan FSEDAR mengungkapkan pihak perusahaan telah menurunkan upah buruh. Terkait penurunan upah, jika mengacu pada upah minimum 2019, buruh kehilangan upah sebanyak 280.000. Hal itulah yang membuat para buruh melakukan pemogokan kerja agar perusahaan memberikan tambahan upah. Namun, buruh mencatat setiap tahun perusahaan hanya menaikkan upah sebesar 5.000 dan pada 2019 upah yang berlaku di PT AFI adalah UMK ditambah 10.000. Namun mereka yang berusaha mengubah kondisi kerja malah di PHK, termasuk pekerja wanita yang sedang hamil. Dalam 1 tahun terakhir, terjadi 20 kasus keguguran maupun kematian bayi baru lahir yang menimpa buruh perempuan AIS. Hal ini berkaitan erat dengan kerja di bawah kondisi upah murah, kecepatan kerja, dan target tinggi. Buruh perempuan hamil masih diharuskan untuk kerja malam hari. Bahan amoniak dan bahan kimia menyengat menyebabkan banyak sekali kasus keguguran, buangan limbah yang tidak layak, dan seterusnya. Tahun 2018, buruh juga mengalami berbagai mutasi dan bahkan demosi. Untuk selanjutnya adalah penyelesaian dari study case. Yang pertama, regulator ketenagakerjaan mengeluarkan 3 anjuran pada kasus tersebut. Anjuran pertama, mediator meliputi para pekerja yang dilanjutkan proses mediasi sebanyak 4, 17, dan 461 pekerja. Pekerja yang bersepakat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menandatangani perjanjian bersama dengan mengikuti ketentuan diskualifikasi mengundurkan diri berdasarkan pasal 6 ayat 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 232/Men/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah. Lalu perusahaan secara umum akan memberikan hak pekerja sesuai dengan aturan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, uang pisah, dan upah proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan, mogok kerja adalah hak dasar pekerja atau buruh, tetapi pelaksananya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seorang pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja atau buruh yang melakukan mogok kerja, dan jika dilanggar dapat dijatuhi sanksi. Selain itu, tempat mogok kerja sifatnya terbatas. Dasar hukum mogok kerja adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, mempunyai hak untuk mogok kerja. Sebaliknya, pengusaha mempunyai hak untuk melakukan lockout atau penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan terhadap aksi mogok yang dilakukan oleh pekerja atau buruh. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.